dengerin sekul doang. Mau keluar mau dengar. Delapan 9. Saya keluar ke sini ke 10 menit nyampe itu dari. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain amma ba'd. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ketua PWNU Provinsi Banten Bapak Kiai Haji Hafiz Gunawan, yang sama-sama kita banggakan ada staf ahli gubernur Pak Haji Komar, yang sama-sama kita banggakan seluruh jajaran Surya, jajaran Khatib, jajaran Tanfidia, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendara, dan seluruh para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para hadirin hadirat yang Allah muliakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah banyak sekali memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmatnya itu Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Dengan nikmatnya itu pula Allah masih gerakan hati kita, langkah kita ke tempat ini dalam rangka menghadiri acara bukber PWNU Banten sekaligus menyaksikan Festival Humor Keagamaan ala Dustur PWNU Provinsi Banten 2025. Yang mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga tercurah untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga mudah-mudahan tercurah kepada kita selaku pengikut ajarannya sampai yaumil kiamat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, demi keberkahan acara kita hari ini, marilah kita buka sama-sama dengan membacakan umur kita. Al-hadihin niyah biniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Oleh Ketua PWNU Provinsi Banten kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hafiz Gunawan, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa jajarana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi amara bi sunnah wa ijtinabil bid'atil munkar wa ala alihi wa ashabil ladzina jahadu fi sabilillah. Salatan wa salaman daimain ila yaumil qiyamah. Pertama yang sangat kita hormati Wali Surya PWNU yang dalam hal ini diwakili Hadir Khatib Surya Al-Mukarram Kiai Haji Husnul Akhir. Amin dari Tangsel dan segenap jajaran Surya, dan hormat segenap jajaran Tanfidia, Wakil Ketua, wabil khusus yang terhormat hadir dengan staf ahli gubernur Provinsi Banten Bapak Komar ini. Beliau juga pindah Prof. Endar El Komar. Mudah-mudahan beliau senantiasa bisa Allah wa ta'ala. Suatu penghormatan bagi kami. Saya pribadi ya ketika staf ahli hadir dan WA-nya kemarin. Assalamualaikum Pak, besok ada bukber PWNU. Kalau bisa sangat luar biasa Pak bisa hadir Pak Gubernur. Dan ternyata beliau sekarang berada di Merak bersama Kapolda dan mewakili staf ahli. Oleh karena itu, alhamdulillah terima insyaallah ketika nanti pelantikan ya secara sampaikan soal akhir kita akan menikmati pelantikan dan besok hadir di global alam. Karena bagaimanapun kita membangun sinergitas bersama antara dengan NU, pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Sebagaimana saya telah memberikan peran untuk buat dan sorry langsung juga harus seperti itu. Dimana NU harus mendominasi baik di MUI, kegiatan-kegiatan lampung NU harus tampil. Kita waktunya kemarin insya Allah yang berjuang demi melayani pemerintah, bukan hanya bersama dengan pemerintah, karena NU sangat luar biasa prinsip tasawwur imam rakyat di manut menjadi masalah kebijakan
pemerintah pasti berasal dari kemaslahatan, maka akan didukung oleh pemerintah. Hari ini tenang. Tapi ketika ada NKRI terganggu, pasti yang pertama kali muncul kelompok yang membela pemerintahan dan Nahdlatul Ulama. Bagaimana Jokowi pada waktu kemarin, siapa yang membela? Semua ormas menghantam sebagainya, tapi NU bangsa sebagainya tetap membela Haji Jokowi sampai selesai periode. Demikian juga kita di Banten tidak boleh kita berseteru dengan pemerintah, tapi kita bersinergi dengan pemerintah. Ini kan sifat yang baru. Kalau di tangan ada saniter, saya masukin ambil lancar. Sekarang asmonten, kita tahu ya, asmonten lancar itu luar biasa, murni dari suara kita, suara Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah dengan merespon yang begitu, sampai Jakarta 2,5 miliar mengalahkan MUI 1 miliar, MUI 2,5 miliar. Ya mudah-mudahan dibantu beberapa usia sudah dimakan. Saya kolaborasi dengan Pak Andra dan Dewan Tanah dan waktu nanti ada yang sering bertemu yang melihat bahwa gerakan kita di Tangerang menjadi soal tidak ada miskomunikasi, kita masih tidak ada miskomunikasi. Demikian juga dengan Pak Suyudi juga sudah bertemu soal kita akan bersinergi. Pertama saya lihat program-program pemerintah yang pro masyarakat, pro pesan sampai insya pelantikan di akhir April. Yang kedua berikutnya setelah lebaran ini ya kanan ini pembangunan yang tujuannya ini buat sesuatu institut buat perguruan tinggi NU. Saya selesaikan setelah jadi mau saya selesaikan insya Allah Desember selesai lah. Amin ya Rabbal alamin. Dan nunggu bantuan pemerintah. Menunggu pemerintah lama. Kalau saya tahu habis lebaran ini kalau selesai bisa digunakan kantor Banom NU dan kantor Lembaga NU PWN dan bahkan Pak Kiai insya Allah mudah-mudahan target saya Desember selesai gedung samping karena hibah tadi ini yang sudah ditandatangani sudah 250 juta yang awalnya ada 1,5 miliar hanya 700, tapi kita alhamdulillah karena teman kita sebelah saudara kita udah yang lain sama ngomong pakai enak NU anggaran kita di Muhammadiyah dari kesadaran. Oleh karena itu ini udah mulai teman-teman yang mulai yang kanan kiri juga pengen kerjasama. Itu aja itu singkat yang penting padat. Terima kasih Pak kemarin dan beliau tadi guru saya Sanawiyah. Dari guru saya pada tahun 89 sampai satu beliau ternyata dengan di Tangerang masih swasta guru olahraga tinggi yang kumisnya pelan-pelan. Ternyata sekarang lagi berapa tahun baru dari 89 sampai hari ini baru ketemu alhamdulillah nyambung berarti mudah orang baik. Amin. Insyaallah Pak Kiai itu program yang telah kita start pelantikan dan Muhammad Haji Nuri nanti mulai bangunan jumlah bangunan tukang nabi itu ada 20 orang di MK, saya tahu 5 orang untuk menyelesaikan pembangunan mudah-mudahan lancar. Di bab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mengucapkan terima kasih pada finalis 10 orang atau 13? 10 orang. Alhamdulillah 10 orang ini yang dari berapa video di 100 tepuk tangan yang luar biasa. Mesti ada WA ke Abi, WA ke Abi, berapa WA kami itu? Tidak transparansinya berarti. Bodoh tinggal. Bahasa Habib bodoh tinggal. Kalah dia. Entah nomor dari siapa gitu ya. Tapi nggak bisa ditetesin orang yang bodoh. Nah yang 10 orang ini sedang alhamdulillah mengikuti dan hadiahnya luar biasa, umroh gratis. Insya Allah kami ya, umroh bareng sama kami buat yang gratis dan targetnya paling lambat bulan Oktober dan cepat maju setelah hajian dan bocor 10 juta itu dari Prabayaksa Ibu Haji. Mana Bu Haji sini? Dia belum datang. Dan
dan sebagai transport Pak Haji Panuri, kasihan nih Panuri ini. Ini 10 orang datang dari jam 2 dari jalan dari luar sini. Dan ngumpul Haji Muni. Iya. Tapi makanya ini pokoknya sebagai untuk pakai lah 1 orang 400.000 model. Ada duit. Iya. 2,5 siap. Ya udah. 1 orang 750.000 dari 50 dari Haji 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal akhirah wa sholatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus lengkap PNU Provinsi Banten, hadir di sini yang sudah tengah kita, yang saya hormati teman terpilih, yaitu Kiai Haji Hafiz Gunawan, dari punya sisilah yang sudah diceritakan tadi. Allah menemukan sudah sekian tahun pada jam ini hari ini di sini. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat untuk nanti pelatihan ini dan formalitasnya, dan juga pengurus yang lama kemudian saya juga Pak Haji Kiai Haji Gunawan, kawan di Tangerang, karena saya di Tangerang dari di Singone maupun di Surabaya. Kemudian juga tentunya yang saya hormati baik Hafiz dan jajaran pengurus Pak Kiai Sudi tadi yang hadir, kemudian juga Rois Kuliah dan Pak Kiai dan termasuk juga Pak Cip. Tentunya ada juga yang pengurus apa Balai Kota ya, dan tentunya juga yang saya hormati para finalis ya, festival humor keagamaan ala Gus Dur ya, yang hadir 10 finalis dari 100 ya, tepuk tangan untuk mereka ya. Dan alhamdulillah pengurus ini juga saya banyak kenal juga sama Pak Ade ya, sama-sama kita pernah di Kominfo ya. Dan tentunya hadirin hadirat ya, yang tidak kami sebut satu-satu, mohon maaf. Pada kesempatan ini menyampaikan salam Pak Gubernur Pak Andra Soni yang kebetulan memang beliau sangat sibuk ya. Belakangan ini hampir setiap pejabat pusat pada turun ke Banten ya, memantau monitoring pelaksanaan mudik ya, pengamanan mudik yang notabene ya, pergi ke Banten adalah pergi ke daerah ya, dan konotasinya adalah Banten terdekat, sehingga hampir seluruh pejabat mulai dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Menko dan Menteri ya, hadir di Banten. Malah ada yang hadir jam 2 malam ya, hadir di Pak Gubernur ya, sebagai kepala daerah harus didampingi. Sehingga permohonan maaf ya, pada kesempatan Uber dan festival ini belum bisa bersama-sama, insya Allah nanti pada kesempatan yang lain bisa kita mengajarkan untuk bersama urus Pak Ketua, saya apal juga ini mulai dari pembuatan itu ya. Benar saya mengesah dari desa apa bangunan ini bagaimana terwujud baik melalui hibah maupun bangunan melaksanakan dinas, sehingga bisa memfasilitasi proses keberlangsungan daripada organisasi baik keagamaan maupun organisasi
lebih ya sering disebut dengan 1 juta santri, 1000 pesantren dan sebagainya. Sehingga untuk konsen terhadap keagamaan ini tidak bisa diragukan. Memang seiring dengan adanya undang-undang tentang pondok pesantren ya, ini tentang undang-undang yang kaitannya dengan permasalahan keagamaan memang menjadi kewenangan pusat. Ini memang agak sedikit ada penataan, terutama kaitannya dengan pengadministrasian aja sebetulnya ya. Tapi pada hakikatnya konsentrasinya sama. Dan memang ada sedikit beberapa hal yang agak sedikit kemarin paradok dengan adanya kegiatan-kegiatan yang agak sedikit mungkin penyelesaiannya tidak bagus, sehingga peraturan-peraturan ketakutan dengan namun gubernur yang sekarang sangat konsen ya. Insya Allah secara normatif melalui proses musrembang profesional, yang legal, insya Allah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apakah itu dalam pembinaan dan juga konsolidasi dan dalam rangka fasilitasi sarana prasarana keagamaan, insya Allah ya pasti akan didukung. Lebih-lebih ya kalau berbicara NU memang sebagai organisasi ya keagamaan yang paling besar warganya dan sudah jelas kiprahnya mulai dari sejak zaman kemerdekaan ya, peran daripada NU, para santri, para kiai ya, terhadap terbentuknya negara NKRI ini sudah tidak dilakukan lagi, dan termasuk adalah menjaga, melestarikan ya, baik itu pilar-pilar bangsa ya, seperti NKRI ya, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar ya, Bhinneka Tunggal Ika, ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ya ada rasa seks ideologi terkait terhadap pemerintah, terhadap negara. Apabila ada yang mengusik, maka sama dengan mengusik BBM. Tangan BBM. Nah, secara umum memang kepemimpinan selalu beristafet, selalu ada periodik. Nah, kadang-kadang memang konsen dan konsen serta komunikasinya kadang-kadang yang barangkali fluktuasi. Nah, oleh karena pengurus ini ya, pengurus diharapkan lebih intens dan bisa komunikasi dengan baik, komunikasi dengan rutin, sehingga apa yang menjadi kebutuhannya ya adalah bisa disampaikan dan menyadari apa saja yang kaitannya dengan penyelenggaraan, pembinaan, operasional, kemudian pembangunan di Banten yang memang kewajiban daripada pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu tidak ada gangguan. Adapun atas nama pemerintah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas undangannya sebelumnya, kemudian juga atas rasanya terhadap kegiatan-kegiatan dan juga partisipasi yang selama ini telah diberikan kepada pemerintah, umumnya adalah negara kita NKRI dan khususnya adalah Provinsi Banten. Dan juga mengucapkan selamat kepada yang telah diundang pada hari ini untuk masuk sebagai 10 besar ya, dari 100 besar. Bahkan ini pesertanya adalah nasional ya, luar biasa. Semangat. Sehingga nanti menaruh bukan keuntungan, menaruh kemampuan ya. Nah, kalau diundi ya, menaruh kemampuan dan menaruh juga barangkali kemampuan, sehingga nanti mungkin
Muhyiddin sebagai wilayah urban, ya, sebagai tujuan, ya. Nah, sehingga kita harus selalu atau tokoh-tokoh, para kiai, para cendekiawan selalu terus mengupayakan bagaimana kegiatan-kegiatan dalam rangka memupuk, ya, dakwah maupun memupuk persatuan dan persatuan bangsa. Sehingga Banten ini, ya, sering disebut sebagai Banten adalah, ya, barometer nasional. Banten adalah pakunya, ya, nasional. Kalau ada laut yang di pagar, ya, ini menunjukkan berarti Banten menjadi pakunya lagi ada masalah. Dunia bahkan, ya, dunia dan sebagainya, ya. Nah, itu barangkali sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih, dan atas nama Pak Gubernur menyampaikan permohonan maklum, dan karena beliau mungkin sedang digerak, insya Allah beliau akan bisa memberi kesempatan. Oleh karenanya tadi diberikan tugas, ya, untuk membuka, maka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, buka bersama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Banten dan Festival Humor Keagamaan Ala Gus dinyatakan dibuka. Akan tampil di depan kita semua untuk menghadirkan jok-jok ala Gus Dur tentang keagamaan, humanis, kenegaraan dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pemaparan Ketua Panitia Festival Humor Keagamaan ala Gus Dur PWNU Provinsi Banten 2025. Beliau akan memaparkan apa saja poin-poin yang dinilai oleh juri nanti yang akan mendapatkan hadiah umroh kepada Bapak Haji Ahmad Nuri SH MSI kami berserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan sama-sama kita tadi dihormati Habib sebagai nanti nama yang telah merupakan yang inspirasi kita untuk kita umur keagamaan benar kita sedang dibuka. Soalnya dari saya masuk sampai sekarang nggak ada yang tertawa, Pak. Ini kan berarti kita mengalami defisit humor. Jadi banyak sudah pusing hati-hati. Itu menjadi manusia. Datang ke sini juga pusing nggak bisa tertawa. Ini mau seperti apa? Jadi kira-kira gitu. Maka kata Habib, lakukan festival humor ini agar hidup di dunia dan akhirat berbahagia dan tertawa sama bagus. Kira-kira itu. Yang saya hormati juga jajaran beliau Sumidana, ya, ada di sini Kadin Saudasi, terus ini beliau juga ahli umum juga sesungguhnya. Cuma jangan bicara, sekarang bicara tertawa nanti semuanya. Salam bagus, ya. Ada di sini para pengurus utama dan pengurus wilayah, wabil khusus Pak Kolar yang telah menyampaikan sambutan dari Divisi Banten. Di tengah kita melakukan efisiensi banyak, efisiensinya sangat biarkan kegunaan efisiensi. Kebahagiaan kita ingatkan dari kita. Jangan kebahagiaan kita efisiensi, ternyata kegunaan kita ingatkan. Kita pesan mudah-mudahan Gubernur nanti insya Allah akan sinergis bersama PWNU. Hadirin yang berbahagia, yang hari ini ada 10 finalis. Izin Pak Ketua, dari 10 ada 100 video yang kita verifikasi. Kan kita temanya humor. Nggak ada yang humor satu pun, Pak. Nggak ada yang humor satu pun. Nggak ada yang lucu satu pun. Ada yang ceramahnya di sawah, tapi materinya tentang gunung, kan nggak nyambung. Ada juga yang di kamar mandi, Pak. Jadi dari 100 itu semua, itu kalau bicara humornya, itu nggak ada yang humor, makanya tertawa, Pak. Makanya panitia yang 9 orang itu tertawa sendiri karena tidak ada dibilang humor. Tapi begini, itu kan di video, karena tidak ada ekspresi untuk seperti di TikTok. Kalau udah berdiri di sini kayak Andis, saya yakin menjadi orang terlalu semua. Apalagi yang tadi misalnya giginya pada coplok semua, kira-kira gitu. Jadi satu saya sampaikan pertama, latar belakang sebentar. Saya sampaikan bahwa
menjadi bagian dari syiar keislaman ala Nabi. Para ulama-ulama sangat ilmunya sampai sekarang pun bersemayam. Gus Baha, Gus Muafid. Nggak ada tuh dari anu. Nggak ada. Selalu dengan santai, tapi orang tak tahu. Nah ini saya kira sangatnya kita sambungkan dan itu tawarkan terhadap wajib yaitu diajak. Mudah-mudahan bisa disini. Saya kira model-model dakwah seperti ini mudah-mudahan muncul di Banten. Makanya kita perlakukan dari 10 orang ini insya Allah besok akan menjadi dakwah semua. Yang menyiarkan Islam yang ramah. Islam yang ramah itu ya substansinya dalamnya ada mengajak kebaikan. Islam ramah tapi ngajaknya berantem, ribut. Islam ramah itu salah satunya kalau saya kira ya itu yang satu. Yang kedua kita telah membuat kriteria. Kriterianya memang yang paling utama adalah yang pertama penilaiannya itu umurnya. Ceramah sebagus apapun materinya tentang efisiensi, tentang Islam, tapi di sana ngajaknya serius begitu ya. Tentang Ramadan, biar kesan menyampaikan apa risalah agama itu dengan sadar dan umur. Jadi yang paling utama yang dinilai adalah umurnya. Bukan berarti menjadi substansi materi tentang dakwah, materi keagamaan di Indonesia menjadi umurnya bukan. Tapi esensi kita, Gus telah menyampaikan dengan umur. Jadi bisa aja kan kayak begini sampai dengan umur. Yang kedua adalah nilainya artikulasi. Artikulasi itu gini, ketika materi disampaikan, ketika dia menyampaikan pesannya artikulasi. Jadi saya kira kedua. Yang ketiga, ekspresi. Dia punya ekspresi. Ya seperti kajian sambung ceramah begini, begini, gitu. Ini nggak ekspresi. Ini meninggal. Ini hidupnya jasadnya telah meninggal karena tidak punya ekspresi. Sementara orang sedang teknis kemana-mana dia ceramah tidak punya ekspresi. Ini yang ketiga, yang kelima adalah performa. Ada penampilan ya, ada penampilan ketika berdakwah menyampaikan pesan orangnya yang untuk penampilannya bagus menarik. Kenapa? Misalkan sekarang yang muncul trennya, ada misalkan siapa namanya itu, anak itu, anak sangat ganteng di perempuan. Padahal ganteng laki-laki. Cuma modal rambut begini, ya di sini. Kenapa dia digantungin para kaum hawa? Para audiennya, penceramahnya dia mengikuti sudah anak perempuan. Ternyata dia modelnya sentuh hatinya. Ada diksi-diksi yang mengangkat perempuan. Ada yang bicara melemahkan perempuan. Selalu saja bicarakan jauh dengan laki-laki. Saya kira performa hari ini misalkan di tengah umat yang milenial, yang gadget, jauhnya pakai jubah, pakai koko, sudah tidak menarik. Nah, anak itu dengan jiwa milenial, pakai apa namanya, cukup dengan ternyata model-model yang seperti ini yang menarik di umat untuk mendengarkan di semata karena materinya jauh dengan Robi bisa. Artinya bahwa inilah model dakwah kita yang harus radikalisasi dalam Eropa ini. Terakhir, pesan moralnya sama persahabatan. Saya kira pesan-pesan moral persahabatan ini mungkin saya kira yang kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bagian dari sifat dan ikhtiar kita peradaban. Ada yang merubik. Kenapa yang kata ngadain roboh umur? Kenapa nggak jadi pengawal aja? Silakan lupakan. Makanya hidupnya dari umur 1 bulan sampai sekarang 7 tahun, hidupnya nggak pernah ketawa. Dia sibuk sendiri Pak. Besok 27 tahun stroke dia Pak. Yang buat kita ada saya di medsos ada yang baca tuh. Makanya kayak katanya ada yang umur. Yang lebih jauh daripada kayak dia hidup nggak pernah tertawa pakai umur, bahagia belum tentu, masuk surga belum tentu, stroke aja kira-kira gitu lah. Kira ini lah. Nah saya sebutkan nanti Pak Odi akan menyampaikan pesan-pesannya dan siapa aja yang masuk kriteria ini. Oleh karena itu mungkin ini saya sampaikan untuk pentas cukup 3 menit atau sampai 5 menit, tapi jangan pakai pembukaan ya, biar simpel-simpel aja kita melihat semuanya. Mungkin saya sampaikan terima kasih, mudah-mudahan ini wasilah kita bukan terhadap muslim dan waliyullah yang memang potensi moralnya tinggi dan kita bagian dari umat yang meneruskan dakwah-dakwah dengan lisan tapi substansi keagamaan dan keagamaan. Itu terima kasih. Allahumma fiqh wa biqori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya akan membacakan Dewan Juri. Yang pertama juri akademik
dipimpin oleh Kiai Ade Jeremy MPD. Juri yang kedua Kiai Hamdan Sulevi. Dua orang ini adalah jajaran Tarbiah Wakil Ketua PWNU Provinsi Banten. Satu lagi juri Gus Robi, Ketua PCM Kabupaten Serang. Nah, sekali info untuk finalis maksimal 5 menit ya, maksimal 5 menit. Maksimalkan 5 menit ini supaya di ruangan ini pada ketawa ya. Jangan sampai pada ngantuk ya. Itu yang menjadi bukti nanti juri memberikan nilai maksimal 100 nilai. Ya, kepada dewan juri silakan untuk mengambil Bobby Al-Mahfud dari asalnya Madura, tinggal di kota yang sama. Oke, langsung singkat ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bobby Al-Mahfud. Saya dari Madura dan merantau ke Tangerang Selatan. Saya ingin menyampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, banyak berkah di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, Quran diturunkan. Yang pertama, yang kedua, Lailatul Qadar. Makanya banyak sekali umat Islam yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Salah satunya memberikan santunan kepada anak yatim. Nah, kebetulan bapak-bapak dan ibu semua perhatian. Kebetulan saya yatim piatu. Mengikuti lomba ini dengan niat ingin mendapatkan umroh. Jadi kalau panjenengan semua menjuarakan saya, berarti panjenengan semua melakukan hal-hal baik, di mana membantu anak yatim. Insyaallah surga kalau saya itu anak yatim. Belum lagi anak yatim kalau misalkan saya beneran umroh ke Mekah, saya doakan panjenengan semua, termasuk yang di sini, para panitia yang menjuarakan saya nanti doakan supaya nanti kalian bisa mengumpul. Amin Allahumma amin. Kalau misalkan saya nggak dijuarakan, ya Allah gimana? Alhamdulillah kalau misalkan saya doakan yang jelek gimana? Gak enak ya ini. Ya udah mending menangkan saya ya Bismillah. Kata Gus begitu aja kok repot menangin saya. Selanjutnya apa nih? Memang sewajarnya sepertinya saya ini, karena saya adalah stand up comedian dan saya adalah stand up comedian dengan pesona itu. Karena saya sering diundang di acara-acara itu. Haul Gus Dur kemarin saya menjadi MC lucu juga. Kemudian ala NU saya juga diundang. Kemudian juga saya sering diundang stand up di BP Ansor, maupun yang pusat ataupun yang wilayah. Nah ini yang saya suka dari NU. Padahal banyak komik-komik yang lain, stand up komedian yang lebih lucu, yang kualitasnya lebih jauh daripada saya, sudah masuk TV. Tapi yang diundang saya, ini yang saya suka dari NU, mementingkan kader dan juga memanfaatkan orang dalam. Ini menandakan bahwa NU organisasi besar dan proyeknya banyak. Enggak, bukan proyek tapi berkah. Makanya ya para kiai, saya sangat bersyukur gitu menjadi bagian dari NU. Kenapa? Karena banyak stand up komedian yang sudah masuk TV, mereka gugur di TV nasional. Setelah mereka gugur, mereka begitu muncul. Saya, meskipun nggak masuk TV, nggak masuk Suci Kompas TV, nggak masuk Suci Indonesia, selama ada NU, insya Allah saya makan. Alhamdulillah. Nah selanjutnya ada lagi. Makanya ini berkah dari NU. Mungkin saya dekat dengan NU karena saya adalah pengurus besar PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sehingga saya dekat dengan tokoh-tokoh NU. Saya pernah dekat dengan Cak Imin. Saya pernah tampil di Metro TV bersama Cak Imin. Cak Imin ini adalah mantan ketua PMI. Sekarang menjadi Mabinas, kayak pembina gitu. Makanya beliau sekarang yang ketua PMI. Sekarang PMI singkatannya bukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tapi Pergerakan Mahasiswa ini loh. Makanya bagi teman-teman di sini aktiflah di organisasi NU, insya Allah ada berkah di situ. Termasuk di GP Ansor, di Ansor. Orang-orang yang menjadi ketum GP Ansor nanti setelah saya mereka menjadi menteri. Gus Ipul, Nusron Wahid, kemudian siapa lagi? Gus Yakut. Nah nanti juga nih ketum sekarang GP Ansor namanya Adin Jawaruddin. Kita lihat aja beliau yang saya yakin beliau akan menjadi menteri pertahanan. Nanti keamanan yang menjaga bukan lagi polisi, bukan lagi TNI, biar gak ada tuh hashtag banyak polisi. Yang menjaga Indonesia di Banser. Karena Banser gak perlu dibayar, insya Allah